Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas penjelasan Al-Quran, hal wali Allah dan amalannya. Karena kaji ini cukup penting, tapi karena banyak yang kalah dengan hujan, ya agak repot juga dong nih, ya. Banyak halangan, jadi ini penting. Beberapa poin aja yang mesti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi bada. Doa kita, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, mudah-mudahan pentalim dan juga yang ditalimi dilancarkan semua urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul masyayikh, ulama nalaija, ikhwan jamaah wabil khusus ya jamaah rahimakumullah. Tentunya yang dimuliakan Allah, pakhususan ila ruhi, tentunya kita sampaikan kepada Sayyiduna Nabiullah Muhammad SAW yang memiliki derajat kemuliaan tentunya. Kita khususkan juga kepada juriat kita yang sudah dulu maupun muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kalau amalan kita selalu mendoakan orang lain, insya Allah urusan kita pun akan dimudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bahas saja sedikit taklim kita, tapi anu ambil aja yang kesimpulannya penjelasan Al-Quran, hal wali Allah dan amalannya. Jadi udah termasuk amalan kategori yang agak cukup berat, tapi harus disampaikan, yaitu terkait kategori amalan hikmah dan tasawuf. Memiliki derajat kewalian merupakan sesuatu hal yang agung memang, dan bukan sembarangan orang untuk bisa mencapai derajat kewalian itu. Akan tetapi bukan berarti kita orang awam tidak bisa menggapainya ya. Jadi semua cita-cita itu sebenarnya kalau kita sudah dikasih hak kehidupan sama Allah, jangan tanggung-tanggung kita minta niat. Jangan dunia aja gitu. Jadi wali Allah lah. Banyak kekasih Allah yang dicintai Allah, yang hidupnya di tengah pasar banyak. Banyak wali Allah yang banyak orang tidak mengetahui derajat kewaliannya. Ya. Jadi konsep kewalian secara ini ya, secara ulama itu dianggap sesuatu yang wah. Sebetulnya tidak. Secara Al-Quran itu ditunjukkan semuanya berhak menjadi wali. Ya. Khalifatullah kan kita. Secara ajaran syariat, Islam sangat gamblang, mudah diterima dan cocok di era sekarang ini untuk mencapai derajat itu ya. Jarang di zaman akhir ini seorang ulama mengajak umat untuk daftar menjadi kekasih Allah, jarang ya. Jarang sekali. Urusannya rezeki aja, masalah aja ya. Apalagi yang sifatnya murni. Wali itu pengertiannya kan kalau secara syar'i kekasih Allah, hamba yang diridhai Allah, itu aja. Jadi yang benar dekat dengan Allah dan dicintai Allah. Bukan yang aneh.
tingkahnya bukan begitu compang-camping, pakaiannya seperti banyak yang dilihat di Mbah YouTube atau Google ya. Yang mempunyai karomah, wali itu enggak mutlak mempunyai karomah ya. Dia menjalani syariat seperti biasa sudah. Allah mengetahui apakah dia wali. Memang banyak umat itu yang enggak ketahui apakah dia wali atau tidak. Prinsip kita kan khalifatullah. Landasan kewalian itu ada di Quran surat Yunus ayat 62, seluruh orang dapat. Seluruh orang mesti mengaitapinya, maka ada niatnya. Alaina auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu bukan untuk ulama, untuk kita. Jadi salah kalau ada ulama tidak mengajak ke prinsip yang paling tinggi dalam hal kitab kehidupan. Kalau kita ingin hidup bahagia, jangan tanggung-tanggung ya, minta kepada Allah ya. Ya. Masalah kehidupan itu biasa kok. Jadi jelas tidak ada rasa takut, kecemasan, maka prinsipnya udah jadi. Jadilah wali Allah kan gitu ya. Cuman kadang-kala menjadi wali Allah menganggap sesuatu yang wah. Ya. Maka kata wali menurut ulama itu kan dimaksudkan di sini adalah kekasih Allah ya, dicintai Allah, ditolong Allah. Ya. Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah karangan Imam Abdul Qasim Al-Qusyairi mengatakan kata wali dapat ditarik ke dalam wajan mubalaghah. Kalau orang mengerti ilmu mubalaghah ini paham nih, wajan fa'il dengan makna maf'ul. Sehingga jika mengikuti wajan mubalaghah, maknanya adalah superlatif atau sangat harus gitu. Enggak untuk orang yang khusus beragama aja. Sehingga jika dimaknai kata wali berarti orang yang ketaatannya terjamin memang berat terus menerus tanpa dicederai oleh dosa. Arti kata bukan maksum ya. Juga kata wali bisa menggunakan wajan fa'il dengan makna ma'ful seperti kata qatil dengan makna maktul dan kata jarih dengan makna majruh, sehingga makna wali adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Pemahamannya gitu. Kita akan ingin dilindungi Allah dengan penjagaan pemeliharaannya secara langgeng dan terus-menerus dalam kehidupan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu memberinya taufik yang tidak lain kemampuan berbuat ketaatan. Jadi kalau kita ingin taat juga harus minta tolong kepada Allah. Ya. Karenanya Allah berfirman tidak jelas ya, semua dasarnya dari firman Allah. Al-A'raf 196, Inna waliyallahu ladzi najalal kitaba wa huwa yatawalla syalihin. Sesungguhnya perlindunganku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Enggak untuk orang-orang yang ulamanya tinggi kan. Orang soleh kan termasuk kita. Jelas dari penjelasan tafsir Quran tersebut bukan mentafsirkan secara susah, itu tafsirnya logika kita menerima. Muncul yang namanya mahfudz kan di situ. Kan ada kata-kata mahfudz di sana, muncul perkataan mahfudz. Mahfudz itu artinya orang yang dilindungi. Mereka mendapat perlindungan Allah, maksudnya begitu, dari perbuatan tercela. Ya. Mahfudz itu satu di bawah tingkat masyum. Yang istilah masyum itu hanya punya nabi, ya. Allah yang berikan kepada para nabi. Kalau kita apa? Mahfudz, ya. Maka nama mahfudz itu kita orang yang dilindungi Allah. Ya. Tapi kalau maksum itu ditujukan kepada nabi, beda. Kita nggak nerima. Ya. Maksum itu kita nggak bisa berbuat dosa. Kalau mahfudz kita melawan ujian dosa. Itu bedanya. Sampai-sampai ulama yang mulia ini ada namanya Syekh Jaruk dari Mesir menyebutkan 3 sifat utama para wali ya. Yaitu mengutamakan Allah, berpaling dari makhluknya, berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW. 3. Mengutamakan Allah, jadi hidup Masya Allah, serba Allah gitu ya. Berpaling dari makhluknya, tidak mengandalkan makhluk. Ya. Kita makhluk sosial, tapi tidak selalu mengharapkan makhluk diutamakan gitu.
berpegang pada syariat Nabi. Jadi 3 tadi, 3 sifat utamanya begitu, bukan syarat, sifatnya. Ya. Jadi sudah jelas fadilah keutamaan menjadi wali Allah ini penting dalam kehidupan sekarang. Ya. Syaratnya ya jelas, wali Allah adalah logika kita, mindset pola pikir kita. Jangan sampai kita tidak berpikir bahwa yang jelas kan kita kalifatullah ya. Itu sudah wakil Allah kan. Jadi boleh kita berniat, ya Allah jadikan saya seorang wali, boleh. Nah itu niat yang bagus, niat itu jangan tanggung Pak. Sejalan dengan syariat ini. Kan ditentukan oleh Rasulullah. Hal ini selaras dengan pendapat yang terdapat dalam kitab, banyak kitabnya. Salah satunya Hidayatul Azkiyah ila Thoriqil Auliya, yang menjelaskan tentang tahapan bagi seorang untuk mencapai derajat waliullah. Di dalam kitab tersebut tercatat inna thoriquna syariatun wa thoriqatun wa hakikatun fashmalallaha ma mitsyira. Artinya gini, sesungguhnya jalan untuk mencapai waliullah ada 3, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan dengarkanlah yang menjadi perumpamaannya. Ya, jadi 3 tahapan tadi diibaratkan dengan kata begini: fasyariatun kasyafinatin wa tariqatun kalbahri syumma hakikatun jurul kala. Artinya syariat bagaikan perahu, iktibarnya, tarekat sebagai lautan, hakikat laksana mutiara yang terdapat dalam lautan. Ini sering banyak dibahas oleh orang-orang tarekat dan tasawuf, orang-orang lama. Dari keterangan tersebut, jadi syarat ketentuan yang dasar untuk menjadi waliullah adalah berpegang dengan syariat Rasulullah, syarat paling dasar. Baru naik ke tingkatan berikutnya, meniti jalan menuju Allah yang disebut tarekat. Tentunya kalau bertarekat mesti ada yang disebut mursyid, guru, ya. Dan sesudah itu kalau kita mencapai jalan tarekat, ya seperti kita semua, kita bertarekat di sini kan harus menyelam ke samudra untuk menemukan hakikat kehambaan kita kepada Allah. Itu sudah individu, ya. Hakikatnya begitu. Jadi 3 cara ikhtiar tadi menjadi wali memang berat. 1 jalur menjadi waliullah lewat jalur ilmu, yaitu syariat. Karena ilmu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri juga kepada Allah. Itu menurut paham-paham ulama semuanya sama. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya maka bertambah juga rasa takwanya. Itu hadis. Tidak ada wali yang tidak alim kan? Nggak mungkin ya. Jadi kalau wali itu dibodoh-bodohin jadi aneh ya. Nah, kan banyak aneh-aneh nih. Semua para wali itu orang yang memiliki khasanah keilmuan yang dalam pasti. Hadis yang terdapat dalam kitab Hidayatul Auliya tadi juga dikutip dari Musnad Ahmad sebagai berikut ya. Tuba ayyuhal muslimunu haqqan inna rabbakum fatta abwab salamat mimma yaqalakum taftakirun bainal malaikat biqaulihim innahum abyadaladihin yudalawlah firdu wayan tajirun fardaqahari. Jadi itu yang ada di kitab Hidayatul Auliya. Kira-kira pengertiannya begini: bahagialah wahai orang-orang Islam, sesungguhnya Rabbmu membuka pintu-pintu langit, membanggakan kamu di antara para malaikat dengan mengucapkan mereka hambaku yang melakukan fardu dan menanti kefarduan yang lain. Jadi arti kata tiap hari fardu itu diutamakan, dinantikan lagi fardu yang lain. Karena kehidupan dari ibadah ke ibadah itu sudah termasuk orang yang mendekati derajat kewalian secara ilmu. Jadi orang yang dibanggakan Allah adalah kekasih Allah adalah mereka yang melakukan istiqomah ke suatu fardu ke fardu lainnya. Hal ini tidak akan dilakukan kecuali hamba yang mendalami keilmuan, terutama ilmu keagamaan yang benar. Dan jalur ilmu ini dipraktekkan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim belum ada akademis ya, tapi dia mempraktekkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ia sanggup menerangkan argumentasi ketauhidan di masanya. Kan tercantum di Quran surat Al-An'am ayat 83 ya. Andung aja yang baca ya.
watika hujatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatim man yasya inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Rabb kami maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi itulah derajat ilmu. Kalau kita melihat ke Nabi Ayub alaihissalam, bisa dekat dengan Allah lewat jalur sabar. Apa? Sabar, ya. Bisa jadi wali Allah sabar loh. Ya. Atau cobaan. Nah, kadangkala kita cobaan ini kalau kita nggak ngerti hikmah, kita menaik derajat loh. Itu salah satu contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ayub itu bisa dekat dengan Allah, jalurnya apa? Sabar. Nabi Ibrahim jalurnya ilmu. Ya, Nabi Ayub yang asal mulanya diberi kekayaan, kecukupan harta oleh Allah, tiba-tiba diuji dengan mengambil harta anaknya dan diberinya penyakit kulit lagi ya. Wah. Akan tetapi atas kesabarannya dan ketabahannya Nabi Ayub akhirnya diangkat menjadi Allah, menjadi nabi. Ya, sabar ini bisa jadi wali ya. Berilmu juga bisa jadi wali. Ya. Menjadi kekasih Allah. Begitu juga kedekatan Nabi Sulaiman. Jalurnya kira-kira Nabi Sulaiman dengan apa Pak? Namanya syukur. Ya, orang yang banyak syukur bisa juga menjadi wali. Nabi Sulaiman yang diberikan harta dan pangkat, kedudukan oleh Allah, timbul rasa syukurnya sehingga diangkat menjadi kekasih Allah. Jadi nabi. Ya. Jadi itulah 3 jalur untuk menjadi wali Allah. Pertama lewat jalur ilmu seperti Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Muhammad SAW. Kedua jalur sabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ketiga jalur syukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi ada jalur ilmu, jalur sabar, jalur syukur, maka kita dimuliakan. Kita nggak enak ya nyebut wali ya. Nanti agak gulu itu agak sombong juga. Jadi gini aja. Itu konsep tadi, konsep Quran itu bisa diaplikasikan sangat musti dan sangat harus diaplikasikan di zaman sekarang kalau ingin kehidupan kita lebih enak lah gitu ya. Jadi tidak semua wali memiliki kasyaf. Kasyaf itu terbuka hijab atau tersingkapnya segala sesuatu yang bersifat gaib. Tidak mutlak. Bahkan itu makin modern, makin hilang itu. Apakah salah satu ciri wali itu sakti dan kasyaf? Jawabnya juga iya, juga bisa tidak. Ya. Tapi tidak selalu wali kasyaf dan sakti kan? Ada beberapa pembagian kasyaf akan tetapi pemiliknya tidak digolongkan menjadi seorang wali. Banyak orang yang bisa menerawang ya. Bisa ini, bisa itu, kadang-kala tepat. Tapi bukan wali, dukun lagi. Ada pertama yang disebut kasyaf hisi. Yaitu kasyaf yang terbuka secara empirik. Kasyaf hisi ini sebagai contoh panca indera yang terbuka. Kemudian dia bisa melihat teman-teman secara fisik. Walaupun jaraknya tidak dekat. Mungkin orang sekarang agak canggih menyebutnya indigo ya. Betul. Ya. Yaitu orang yang telah masuk ke alam khayali dan imajinatif sebetulnya. Jadi khayali imajinatif itu kasyaf sebetulnya. Tapi kalau kita salah mempersepsikannya, tidak ada imannya, maka kita tidak menjadi suatu petunjuk. Akan tetapi tidak digolongkan sebagai wali itu. Yang kedua kasyaf yang sifatnya akli. Ya. Akli itu orang yang terbuka pikirannya. Ia sanggup memikirkan sesuatu yang tidak sanggup dipikirkan orang biasa. Itu kasyaf akli. Kasyaf akli ini terdapat pada misalnya seumpama sekarang profesor, ahli agama yang mampu berbicara hal-hal berat, mampu membahasakan yang berat menjadi ringan, itu bisa disebut termasuk derajat orang-orang kewalian. Apakah ini pertanda wali? Belum tentu juga, iya kan? Jadi jangan pede gitu ya. Kalau dia bisa ceramah dengan menggebu-gebu ustadznya seribu-ribuan, belum tentu dia wali.
ketiga, kasyaf ketiga ini disebut kasyafnya para wali. Ini yang kasyaf benar. Jadi kasyaf qalbu. Ada kasyaf visi, ada kasyaf akli, ada kasyaf qalbu. Jadi yang benar untuk seorang wali, betul wali, otentik adalah kasyafnya di qalbu. Kasyaf yang pelakunya bisa membaca segala hal dengan batin. Ya. Ruhnya menjadi perangkat kewalian. Kasyaf qalbu ini menjadi perangkat kewalian karena Allah itu memandang ke dalam qalbu. Ya kan? Dan ruh. Baru kasyaf ini adalah kasyaf kebenaran. Jadi kalau mereka masih membicara kasyaf pada akli itu belum wali. Belum. Tapi kalau sudah qalbu, itu sudah ada sandaran dalilnya di Al-Quran. Karena Allah itu melihat hatimu, bukan melihat fisikmu, betul kan? Sampai-sampai Imam Athaillah, pengarang Al-Hikam, mengatakan dalam kitab hikamnya, Asy-Syukandari ini ya, bahwa kesaktian bukan tanda dari kesempurnaan kewalian, bukan. Akan tetapi kesempurnaan yang sebenarnya adalah istiqomah. Ya. Kesaktian bukanlah pertanda kesempurnaan kewalian. Kesempurnaan kewalian itu ada pada kesempurnaan orang yang istiqomah, yaitu orang yang selalu melakukan sesuatu meskipun tidak tepat waktu, tapi ia menambalnya di waktu-waktu yang lain. Itu istiqomah. Dia nggak tepat sholat atau nggak terkejar, dia kejar itu kekurangan itu. Itu istiqomah. Karena seorang bisa jadi diakui pakar ibadah, ahlul sholat, ahlul puasa, tapi jika tidak memperdulikan syariat, ketepatan waktu, jadi harus ditanyakan kemakrifatannya, kewaliannya, dan pengenalan ilmunya. Jadi bertemu wali mana saja, kelak yakinlah ia tak pernah berkalam mengejek syariat. Seorang wali itu memang tidak terlihat. Kalau dia sudah menggempur secara hukum jidal, baik itu dalam medsos, diragukan itu bukan seorang wali ya. Kan banyak sekarang kan. Itu sudah mengandalkan ego, kebenaran melalui sistem mazhab ya. Karena orang yang telah bermakrifatullah, dia akan berasa dekat kepada Allah dan yakin jika syariat Islam ialah dasar hidupnya. Tetapi terkadang ada aja yang diakui dia wali atau orang yang dekat sama Allah, tapi perilakunya kok pas dia dakwah menjadi orang berontak ya. Gitu ya. Nah, jadi nggak keren kalau diandong tuh. Ya takutnya ma'rifatnya bukan ma'rifatullah tapi ma'rifat setan. Ini jadi bukan ini ya, ini kan di-share nih kemana-mana nih. Andong sampaikan aja, menasihati kepada ulama-ulama yang ada ya. Jadi alhamdulillah kita sudah puluhan tahun dalam medsos kita pun ikut berdakwah, tapi nggak ada yang berani ngeritik ya. Bersyukur kita. Ya, biarlah kita nggak perlu populer, tapi populer di langit. Masya Allah, itu yang paling penting. Karena manfaatnya kalau dilihat dari jam terbang itu di medsos kok tinggi banget ya. Berarti orang bacanya ya. Syukur alhamdulillah ya. Yang penting amal jariah kita nanti bisa kena kan. Setiap manusia diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku kan itu, bertakwa. Enggak lah, pokoknya kita prioritas kita takwa ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan namanya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu takwa juga. Jadi nggak bisa dipungkiri. Sebagian orang selalu bertanya-tanya apakah amal dan ibadah yang mereka lakukan diterima Allah? Kita yang bisa jawab. Nah, kan sering bertanya, ada yang pede nih, saya pasti diterima Allah. Ngaco juga nih ya. Sebab tanda amal seorang diterima hanya Allah yang tahu kan gitu. Sebagai umat muslim wajib tahu tanda amal sebetulnya. Itu kata Nabi, kita harus tahu, seenggaknya bisa merasakannya. Nah, ini yang paling dasar lah, kalau ingin mengejar derajat kewalian. Tapi harus ya, gitu kalau diandong ya. Ibadah seorang telah diterima oleh Allah itu harus tahu. Oh ini diterima. Gampang aja. Selanjutnya bagaimana cara manusia sebagai hamba mengetahui jika amal ibadahnya diterima oleh Allah. Gimana sih? Interaksi aja kita. Jika seseorang sholat atau seorang melakukan amal haji,
maka amal dan ibadah itu bisa mempengaruhi akhlaknya itu aja. Maka itu diterima. Ada orang sholat mabok ya juga kan. Ada orang sholat nipu ya juga. Itu nggak diterima. Walaupun sholatnya khusyuk. Jadi intinya kata Nabi, hadis ini sahih ya, Tabrani. Orang yang melakukan amal ibadah bisa merubah akhlaknya, maka itu dijamin diterima. Jadi gampang kan? Agama Islam nggak susah kok. Kalau kita sudah sholat nggak bisa berubah, ya itu nggak diterima sebetulnya. Nah, jadi begitu juga kurban. Qurannya di Yunus tadi sudah dibaca. Ketahuilah para wali Allah itu tidak dihinggapi kekhawatiran, kesedihan. Mereka yang beriman, mereka itu yang bertakwa. Nah, jadi tanda amal seseorang diterima Allah diketahui lewat perubahan hidup seseorang. Kalau kita sholat, perubahan hidupnya langsung kaya. Bukan begitu maksudnya. Allah kita baik, rezeki kita berkah. Berarti ibadah kita diterima. Itu kata Nabi. Jadi gampang-gampang aja. Misalnya perubahan dalam amal ibadah sholat dan korelasinya dengan pakaian ya. Terkait. Terutama kaum hawa ya. Ada perubahan. Dulu sebelum sholat. Dia tidak pakai hijab. Setelah sholat jilbabnya panjang. Gitu. Ya. Begitupun perkara orang yang sudah pergi haji. Ada beberapa perubahan dalam sikapnya setelah haji. Dulu sebelum haji dia ngomongnya kasar. Setelah haji ngomongnya jadi halus. Itu diterima hajinya, mabrur. Nah, nggak hanya itu aja, tanda amal seorang yang diterima Allah juga dapat dilihat dari perubahan pada tingkat kedermawanan seseorang. Dulu sebelum ngaji kemari, pelit banget ya. Ya. Sedekahnya repot, hanya 2.000 begitu ya. Setelah ikut pengajian, wah, dermawan, naik 50.000. Nah, mudah-mudahan ngajinya diterima kan gitu. Jadi gampang-gampang aja. Jadi kan gampang Pak Iwan. Ternyata ibadah kita diterima itu bukan dari khusyuk dan bagusnya sholat. Realisasi setelah itu. Masya Allah. Jadi gampang sebenarnya. Jadi nggak disusah-susah ya. Melalui lewat perubahan sikap dan cara pandang kita dapat ketahui apakah amal dan ibadah seorang diterima atau tidak. Artinya ada hubungan antara amal yang dikerjakan dengan perubahan sifat seseorang. Ya. Nggak percaya ada kitab nih keren, kitabnya populer namanya Tanbihul Ghafilin. Nah, salah satu pengarangnya Hujatul Islam Al-Ghazali. Kita ini ngaji itu nukil. Jadi nyenek Quran, nyenek hadis, nyekek ulama. Karena harus ada sandaran dalilnya ya. Kalau kita suruh disebut ijtihad memikirkan sendiri berat Pak. Ya. Apalagi kehidupan di akhirul zaman. Jadi baca melihat dari kitab-kitab lama itu penting. Ya. Jadi berkaitan dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Ciri-ciri atau sifat wali Allah itu salah satu sifat yang paling masyhur yang dimiliki orang sewali adalah wara'i. Wara'inya itu yaitu sifat memelihara hati. Jadi gampang, dia itu bisa memelihara hati ke kolbu dari berbagai hal yang tidak bermanfaat. Ya. Karena setiap kali hatinya memikirkan sesuatu yang tidak berguna, maka hal itu akan berubah seolah-olah berguna baginya. Bingung nggak? Nggak ya? Nah. Jadi beberapa akhlak atau sifat wali udah jelas. Hati bersih, dermawan, dalam masalah dunia, kebanyakan ucapannya selalu mendekati kebenaran, rendah hati, tabah dalam menghadapi kesulitan, menangis di waktu sendiri, suka memberi nasihat kepada sesama, sayang kepada sesama, bertafakur tentang kebinasaan, mengambil pelajaran dari segala peristiwa. Itu kesimpulan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi kalau dibaca itu babnya tebal bener Pak, bingung. Jadi langsung ke ini aja kesimpulan. Itulah sifat yang perlu kita pahami ya. Jadi di sini ada amalan. Nah,
Yang paling penting kan bukan penjelasan tadi, cukup penjelasan. Wali itu bukan sesuatu yang wah. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kita berdoa niat kepada Allah, ingin jadi wali Allah aja lah. Ya, gitu. Jangan tanggung-tanggung, ya. Masa kita ingin jadi orang soleh? Kelasnya kelas berapa ya? Niat itu kan setinggi-tingginya. Siapa tahu Allah memberi izin kan. Nah ya. Jadi jangan tanggung-tanggung deh. Jadi salah satu amalan ya, yang perlu kita pahami. Ada zikir, ada wirid. Ini diwasiatkan pertama kali kewalian itu kepada dari Nabi SAW, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Diwasiatkan kepada sahabat Ali bin Abu Thalib. Ini ada kitabnya yang disebut Wasiatul Mustafa. Ya. Disusun oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musya Asy-Syarani, terkenal dengan nama Imam Asy-Syarani. Ya. Redaksinya begini, kesimpulannya aja. Nah, kalau dibaca bahasa Arabnya agak panjang. Ya Ali, man qala kul yauma kampasatan wasyirin maratan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayah wal jama'i wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minkum wal amwat. Kata Allah min awlayai. Hamba memohon ampun kepada Allah, Zat yang Maha Agung, atas dosa-dosa hamba dan kedua orang tua hamba serta dosa-dosa semua orang mukmin, baik laki-laki, perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Maka kalau antum berdoa seperti itu bukan untuk diri antum, untuk orang lain, untuk orang tua kita, tanpa orang lain ditahu, maka kata Allah berdasarkan hadis, dicatat orang tersebut sudah termasuk derajat aulia, seorang wali. Ini penting. Kalau kita ingin selesai masalah, doakan orang, tolong orang. Bila perlu orang yang ditolong tidak tahu. Itu yang berat. Yang duduk juga berat tuh. Ya betul kan? Itu hadisnya ada, Qurannya ada, kitabnya ada. Jadi kadang-kala kita ruwet. Ternyata kita gampang ya untuk memuliakan diri. Tolong orang, jangan sampai tahu orang ditolong tahu. Ya, berani nggak bapak-bapak sedekah misalnya 100.000 dibungkus dengan 2.000 supaya orang lain nggak tahu. Maka itu dicatat oleh Allah termasuk dalam bagian para kekasihku, kata Allah, yang disebut aulia. Aulia itu kekasih Allah. Wahai Ali, barang siapa yang membaca setiap hari sebanyak 25 kali. Bukan untuk diri. Kepada Ali. Astaghfirullahaladzim li walidaya wal jama'i muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Saya mohon ampun kepada Allah untuk orang tua saya, semua orang yang beriman, laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan yang beriman. Ada untuk kita nggak? Nggak ada. Bahkan kita nggak mau tahu ya, nggak perlu. Kan kita kebalik. Nah, disinilah letak perbedaan kita amalan-amalan ulama dulu dengan amalan-amalan sekarang. Hati-hati permainan hati. Kadang Allah memberikan kelebihan, keajaiban kepada orang yang disebutkan wali. Karena dia tidak memikirkan kehendak dirinya. Dengan kemampuan di luar akal pikiran manusia kadang-kala. Misalnya kemampuan yang bisa berjalan di atas air dulu banyak. Jangan-jangan orangnya kan doanya ini banyak dilakukan orang. Tapi niatnya salah. Ilmunya nggak ada, ya nggak bisa terbang dia. Gitu ya. Ya, arti kata bisa mengubah benda menjadi wujud benda lain. Kadang-kala ada sholat di atas kelapa pisang. Bisa mengobati orang sakit. Memahami berbagai bahasa. Mengetahui sesuatu yang terjadi. Meski belum ada yang memberitahu. Bahkan mengetahui sebuah kejadian di masa depan. Beberapa kemampuan lainnya. Ya. Inilah disebut ma'rifatullah. Bukan ma'rifat setan. Salah satu keistimewaannya jelas diterangkan oleh Nabi dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis, ya. Kullu man yuadi wali amri faqat ala nabi alhat alaihi alaisya tarif alqadim ahaba aqtarim min ibadati faradi alaihi wa abadali yaqtarib min abni bialdin alsanatuhum karija alfarida. Terakhir aja ya, mini alhamiyat wasya'uhumaya. Artinya gini, matan isi dari hadis yang dijadikan langsung dari Allah, begini, tidak kurangi. Siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Hati-hati orang yang diberi kewalian. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai, kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar fardunya, ya, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia meminta perlindunganku dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari, banyak perawi syahih. Ini amalan. Jaminannya gitu. Mendoakan orang lain, ikhlas, pasti kita ditolong. Itu yang perlu Adung sampaikan secara kesimpulan. Ada ulama karismatik dari Yaman namanya Al-Habib Umar bin Hafid menyebutkan beberapa amalan wirid para wali. Habib Ali bin Hasan Al-Atash, wirid ini dapat diamalkan siapa saja. Siapa saja. Yang penting muslim. Beliau berkata, ada 3 macam wirid yang tidak pernah berpisah dengan para aulia syolihinu. Dikarenakan fadilah faedah dari wirid ini sangat besar, baik di dunia maupun akhirat. Yaitu, ini amalan. Mungkin udah tahu. Tapi kan mesti ada dasar tadi. Ya. Amalannya gini. 1, baca 100 kali sebelum sholat subuh. Udah tahu deh. Sebelum sholat subuh. Jadi menunggu dulu kita baca wirid ini. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? 100. Insya Allah. Ini bukan ijazah. Anda nggak ngasih ijazah. Kalau ini dari Nabi, ngapain disebut ijazah? Untuk seluruh umat. Ya kan? Nah, artinya Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung, aku mohon ampun kepada Allah. Ini ada taubatnya, ya. Mensucikan Allah 100 kali. Wirid ini dikenal, disebut istighfarnya para malaikat. Jadi kalau malaikat istighfar itu kata Nabi, sahih. Yang kedua, membaca 100 kali sesudah sholat zuhur. Tadi sebelum sholat subuh. Ya, apa sebelum sholat subuh? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah sholat zuhur 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Banyak yang tahu kan? Tapi tata letaknya nggak banyak yang nggak tahu. Karena doa itu makbul, ada syarat tempat, waktu. Itu hadisnya mesti jelas. Ya. Jadi kalau ini sudah zuhur yang dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata. Dasar dalilnya, istiqdalnya berdasarkan sabda, siapa saja yang membaca kalimat ini akan selamat dijauhkan dari kemiskinan. Demi Allah, gak akan miskin antum deh. Ini benar. Arti kata begini, bukan kaya banget, pas kita butuh ada.
dan akan menenangkan serta menyenangkan di alam kubur dari rasa kesepian. Jadi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, banyak orang mengamalkan itu aja. Padahal yang terbaik harus disambung dengan yang pertama. Karena kalau mengamalkan itu aja berarti dia ego. Niatnya dunia aja, betul kan? Ada sedikit ketakutan masalah akhirat, kurang makbul. Yang ketiga, lengkapi, sempurnakan amalan itu. Ya, ini amalan para wali. Ketiga, membaca zikir sebelum tidur. Orang ini sudah sholat. Sudah sholat itu urusannya beda lagi. Kalau ingin nyampe derajat, mau tidur. Mau tidur, sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Oh, karena itu penutup. Amalkan itu. Baru setelah itu, kan pisah-pisah ini. Pertama sebelum subuh. Kedua sesudah zuhur. Ketiga sebelum tidur. Sudah itu pas kita bangun tidur malam, insya Allah kalau tidak amalan tadi dipraktekkan, kita dibangunkan jam 12. Itu keajaibannya. Yang duduk mempraktekkan itu. Jadi bangun sendiri aja. Nah, pas bangun langsung ucapkan penutup amalan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angkat tangan itu sebelum wudu. Mau sholat qiyamul lail, angkat tangannya. Kenapa? Karena waktu sholat kita sudah wudu. Kalau kita sudah wudu, kita menyerahkan dengan doa. Waktu kita mau tidur kita wudu. Baca tadi, ya. Yang dibaca apa? Subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sudah itu kita tidur. Masih dalam keadaan tahara. Pas bangun itu masih dalam keadaan tahara. Kenapa? Ada hadisnya. Orang yang tertidur putus dari zohir. Tapi kalau orang mengamalkan tadi, maka napasnya terisi dengan ruh tadi. Maka dia dalam keadaan syahadas. Itu ada hadisnya. Jadi sebenarnya Ando nggak mau nyampaikan ini. Jadi insya Allah, kalaupun kita dicabut nyawa kita dalam keadaan tidur, kita tidak ada hisab. Dan ini keterangan ini banyak jumhur ulama menerangkan, terutama ulama-ulama tasawuf. Dan ada hadisnya. Jadi setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah itu usapkan ke tangan, ya. Sudah itu balikkan tangan. Tadi ke sini, balikkan tangan. Ya Robbal Alamin. Tutup. Robbal Alamin itu Tuhan. Tutup keduniaan. Ya, sudah begitu silakan mau melanjutkan sholat tahajud, itu sunat. Atau mau tidur lagi. Masya Allah. Ini sebetulnya kalau diamalkan, Andung hanya bilang, lihat aja keajaibannya. Demi Allah. Andung gak tanggung-tanggung loh menyebut demi Allah. Itulah kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada putri tercinta Sayyidinah Fatimah radhiyallahu anha dan juga kepada Sayyidina Ali karamahul wajha. Para ulama mengatakan itulah rahasia yang sangat besar yang jarang dibahas oleh ulama sekarang. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling kan praktek amal. Dengan dasar tadi, walaupun secara etimologi, perkara kewalian ini harus dijabarkan secara lebih dalam. Insya Allah Senin kita bahas lebih dalam lagi. Baik dulu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.